Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, yang pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan hidayah dan inayahnya kita masih berkesempatan untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat di masjid yang insya Allah penuh berkah ini. Sekaligus juga mari kita berdoa saudara-saudara kita yang hari ini sedang tertimpa musibah, Allah ringankan musibahnya. Saudara-saudara kita yang hidayahnya sedang dijauhkan, dikembalikan lagi bersama dengan kita untuk menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk junjungan alam Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Tentu dengan satu harapan bahwa kita adalah salah satu dari umat Kanjeng Rasul yang kelak mendapatkan hak kita, yaitu mendapatkan syafa'atul uthman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumin la dhilla illa dhilluh, di hari di mana tidak ada perlindungan sama sekali kecuali melalui syafaatnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tidak bosan-bosan khatib senantiasa untuk menyerukan, berwasiat untuk imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Sekuat tenaga kita berkomitmen menjalankan perintah Allah, dan sekuat tenaga pula kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya setiap orang yang terlahir ke muka bumi sejatinya dia adalah bersih dan suci. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, kata Rasul. Maka sesungguhnya orang tuanya lah yang berkontribusi menyebabkan seseorang menjadi Yahudi, Nasara atau Majusi. Hadirin Allah, sebagai orang tua disitulah komitmen kita untuk betul-betul bersungguh-sungguh menjaga akidah generasi penerus kita dengan tauhid yang benar, tauhid yang menyeru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin Allah,
ada salah satu kisah yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir tentang betapa tingginya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait hal tersebut, terkait bagaimana kita menjaga generasi kita, terlebih adalah anak-anak kita. Hadirin Allah, sahabat Ibnu Jarir adalah salah satu sahabat yang pernah mengikuti peperangan besar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dalam sebuah peperangan, beberapa sahabat membunuh beberapa anak dari lawan yang dikalahkan. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun marah dan geram. Beliau berkata, "Kenapa engkau membunuh anak-anak itu?" Salah seorang dari sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, bukankah mereka itu adalah anak-anak dari kaum musyrikin?" Rasul pun menimpalinya. Rasul pun menjawabnya, "Bukankah ada di antara kalian adalah anak-anak dari kaum musyrikin sebelumnya?" Ketahuilah wahai sahabatku bahwa tidaklah seorang pun dilahirkan kecuali ia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dia akan tetap fitrah sampai lisannya sendiri yang mengubahnya atau kedua orang tuanya yang menyebabkan dia menjadi seorang Nasoro atau Majusi. Hadirin Allah, Islam adalah agama yang fitrah. Setidaknya memenuhi 4 aspek atau 4 ajaran. Yang pertama, Islam sebagai akidah atau Islam sebagai kepercayaan. Dalam hal ini kita tidak bisa beristihad kecuali hanya semata-mata mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Al-Quran dan dijabarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa akidah kita adalah satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang kedua, aspek ajaran Islam yang kedua adalah hadirin Allah, adalah berupa ibadah. Ibadah mengandung pengertian ibadah kita yang berupa mahdoh yang bersifat ritual dan ibadah yang bersifat sosial atau ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh sesungguhnya kita hanya mengikuti berdasarkan taufik atau tauqif dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh kita diberikan ruang untuk berekspresi sesuai dengan istihad ketika dalam Al-Quran maupun Hadis tidak kita dapatkannya. Yang ketiga, hadirin Allah, aspek yang terkandung dalam agama Islam kita adalah aspek akhlak. Akhlak adalah tingkah laku kita sebagai manusia dalam keseharian kita yang normanya ditetapkan dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan hati nurani kita sebagai manusia. Umat Islam, kita sebagai umat muslim dalam kesehariannya sesungguhnya dan semestinya harusnya adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa nyata adanya sebuah contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah, yang keempat adalah aspek muamalah atau Islam sebagai ajaran muamalah yang bersifat kemasyarakatan. Aspek ini mengatur kehidupan kita di atas bumi, sebagaimana kita harus berinteraksi dengan sesama manusia. Aspek ini mengatur bagaimana kita memiliki harta dan bagaimana kita mewariskannya. Aspek ini pula mengatur bagaimana kita mengatur perjanjian sebagai hubungan kita terhadap manusia lainnya. Hadirin Allah, dalam kesempatan ini Rasulullah SAW pun hanya mendapatkan mandat oleh Allah hanya sebagai penyampai. Kita tidak memiliki hak apapun atas orang lain.
untuk memaksakan keyakinannya berdasarkan keyakinan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Hadirin Allah, khutbah singkat ini mudah-mudahan memberikan kesadaran kepada kita bahwa sesungguhnya untuk menjadi orang-orang yang beriman dan muhsinin tidaklah harus menjadi orang yang mampu memaksa orang sesuai dengan keinginan kita, tapi bagaimana kita mampu hadir di tengah-tengah mereka, memberi penerang sebagai pelindung bagi sesama. Karena sesungguhnya iman atau tidaknya orang lain itu semata-mata adalah hak prerogatif Allah dalam bentuk hidayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.